Halo sahabat Simpedi, bertemu kembali dengan saya Renti Ahmalia di video berikutnya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang luka. Ini diawali dengan klasifikasi luka. Sahabat Simpedi, terminologi luka yang dihubungkan dengan waktu penyembuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah luka akut, di mana luka yang mengalami proses penyembuhan sesuai dengan tahap dan waktu yang normal terjadi akibat proses perbaikan integritas fungsi dan anatomi secara terus-menerus. Jadi untuk luka akut ini, luka yang proses penyembuhannya itu terjadi dengan sesuai dengan masa penyembuhan secara fisiologis. Selanjutnya kita ada itu tentang luka kronis, di mana luka kronis ini luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan yang dikarenakan karena faktor eksogen dan endogen. Nah, ini menjadi penyembuhannya yang terlalu panjang. Nah, sehingga ini termasuk ke dalam kategori luka kronis, di mana luka ini juga dipengaruhi oleh faktor penyebab yang lainnya. Nah, sahabat Simpedi semuanya, kita lanjut penjelasan mengenai fase penyembuhan luka. Nah, seperti di layar yang sudah kita tampilkan, di sini kita memiliki ada proses penyembuhan luka yang terjadi melalui 3 tahap dinamis, di mana dia saling terkait dan berkesinambungan serta tergantung pada tipe dan derajat dan jenis luka. Nah, tahapan penyembuhan luka itu terdiri dari ada fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Kita lihat satu persatu, sahabat Simpedi. Fase inflamasi tersebut di mana suatu fase yang menghentikan pendarahan dan mempersiapkan tempat luka menjadi bersih dari benda asing atau kuman sebelum diproses dengan proses penyembuhan. Fase ini dimana dimulai dari hari ke-0 dan hari ke-3 sampai hari ke-berikutnya. Sementara dengan fase proliferasi atau granulasi, di sini sahabat Simpedi sudah mulai adanya pembentukan jaringan granul untuk menutup defek atau cedera pada jaringan yang luka. Nah, fase ini berlangsung dari hari ke-3 sampai hari berikutnya. Nah, jadi ini sudah mulai ada penutupan luka dengan adanya granul-granul yang tumbuh pada jaringan luka. Kemudian baru disusul dengan fase maturasi atau fase diferensiasi, di mana di sini sudah mulai terjadi pertumbuhan dan penyembuhan jaringan secara matang dan fungsional, di mana ini sudah mencapai di hari ke-21 sampai ke tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi ini ada fase penyembuhan luka. Nah, kalau secara gambar, sahabat Simpedi kita bisa lihat seperti gambar yang sudah kita sediakan di atas. Nah, itu ada beberapa tahapan yang sudah kita jelaskan di awal dan ini merupakan analogi untuk penyembuhan dan gambaran penyembuhannya, di mana akan terjadi fase inflamasi, proliferasi, sampai nanti terjadi ke fase remodeling atau maturasi. Nah, sahabat Simpedi semuanya, sekarang kita lanjut ke tipe penyembuhan luka, di mana ini ada beberapa tipe penyembuhan luka. Yang pertama itu kita pembahasan tentang primary intention. Nah, di mana ini terjadi ketika kehilangan jaringan minimal dan tepi luka mengadakan penutupan area dengan dibantu alat tambahan seperti clips, tape, toprekat, dan pembentukan jaringan parut. Nah, ini dikatakan dengan fase primary intention. Sementara itu jika kita lanjut ke dua secondary intention, luka masih terbuka, diperlukan penutupan luka oleh epitelisasi dan kontraksi. Biasanya ini digunakan manajemen luka infeksi atau luka yang terkontaminasi. Nah, pada tipe ini sudah memiliki jaringan yang bergranulasi. Nah, selanjutnya sahabat Simpedi, kita langsung masuk ke third intention. Nah, third intention ini berguna untuk manajemen luka dengan tingkat kontaminasi yang sangat tinggi pada penutupan luka secara primer, tetapi tampak bersih dan bervaskularisasi. Nah, baik sahabat Simpedi, kita bisa lihat dari gambar yang sudah kita terakan di atas. Nah, ini adalah primary intention healing, secondary intention healing, dan tertiary intention healing. Nah, kira-kira seperti ini kondisi yang terjadi pada luka tersebut.
Nah, sahabat Simpedi semuanya, sekarang kita lanjut ke dasar luka. Di mana di sini ada 3 warna dasar luka, sahabat Simpedi. Yang pertama itu ada merah, kuning, dan hitam. Di mana merah ini merupakan kondisi luka yang dalam vaskularisasi yang baik, mudah terjadi perdarahan dan dikategorikan ke dalam fase proliferasi atau mengalami granulasi. Nah, selanjutnya itu ada warna kuning. Nah, luka dengan warna dasar kuning ini merupakan campuran dari jaringan nekrotik, bakteri, leukosit, dan jaringan mati ya, ada jaringan fibrosa. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan itu berwarna hitam ya, warna dasar luka itu hitam. Terjadinya vaskuler pada pembuluh darah disebut juga dengan jaringan yang mengalami nekrotik. Nah, seperti gambar yang sudah kita terangkan di atas ini sahabat Simpedi ya. Ada hitam, kuning, dan merah, dan itu sampai nanti berubah warna untuk menjadi sebuah granul. Nah, itu dikatakan warna dasar luka yang sudah jauh membaik. Nah, baik sahabat Simpedi, lanjut ini ke faktor yang menghambat penyembuhan luka. Nah, selain memang luka itu disembuhkan secara fisiologis oleh tubuh pasien atau tubuh manusia, itu ada faktor yang menghambat penyembuhan dari luka ini sahabat Simpedi. Yang pertama itu ada lingkungan yang kering ya, karena luka ini dia akan jauh lebih baik untuk menumbuhkan granul tadi itu pada kondisi yang lembab. Nah, kemudian ada defisiensi nutrisi ya. Sementara nutrisi ini adalah bagian mikronutrien yang bisa membantu proses penyembuhan luka tentunya sahabat Simpedi. Kemudian adanya gangguan sirkulasi. Nah, seperti yang kita ketahui, aliran darah tentu sangat dibutuhkan ya untuk membawa nutrisi atau oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan luka atau proses penyembuhan luka tersebut. Nah, kemudian ada stres, antiseptik, benda asing, di mana ini juga dapat menghambat